Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tetap semangat dalam belajar walaupun kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Insyaallah hari ini kita akan memasuki materi pada bab kedua dengan materi tentang zakat. Ya. Jadi untuk bab kedua ini materinya adalah tentang zakat. Peta materi untuk zakat A. Ketentuan zakat. Pertama, pengertian zakat. Kedua, hukum dan dalil zakat. 3. Mustahik zakat. Dan 4. Orang yang tidak berhak menerima zakat. Sekarang coba perhatikan anak-anakku pada gambar. Ya, ada gambar, ada 3 gambar di situ. Gambar pertama, gambar orang yang membayar zakat. Gambar yang kedua, gambar orang yang menyalurkan zakat. Dan yang ketiga, gambar orang yang sedang memberikan zakat. Sekarang kita akan memasuki materi yang pertama. 1. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa adalah tumbuh, berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan dan waktu tertentu. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Yang kedua, hukum dan dalil zakat. Zakat hukumnya adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini didasarkan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arwaki'in. Artinya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Ya, sebagaimana yang lainnya, dalam surah At-Taubah ayat 103. Husmin amwalihim sodakatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Sekarang yang ketiga, mustahik zakat. Tahukah kamu siapa saja yang mustahik zakat itu? Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta ataukah zakat mal. Sebagaimana pada surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil fariidatan minallah. Wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Berdasarkan ayat tersebut, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil adalah orang, lembaga atau badan panitia yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya. Sekarang yang keempat, mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi seorang muslim. 5. Rikab adalah budak belia yang diberikan kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Keenam, garim, yaitu yang mempunyai banyak hutan dan tidak memiliki harta untuk melunasinya.
Tujuh sabilillah adalah seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Dan yang kedelapan, Ibnu Sabil, yaitu orang yang mengadakan perjalanan yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Jadi itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Sekarang kita masuk orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama, atau A, orang kaya. Orang kaya termasuk orang yang berkewajiban membayar zakat. Jadi tidak boleh menerima zakat. Tetapi orang kaya boleh menerima zakat apabila dia termasuk dalam daftar 8 golongan penerima zakat. Apakah itu amil, mu'allaf, orang yang berperang, orang yang terlilit utang, karena mendamaikan dua orang yang sengketa. B. Keturunan Rasulullah Muhammad SAW, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. C. Orang non-Islam selain Muslim tidak berhak menerima zakat. D. Setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau wajib zakat. E. Budak. Itulah tadi beberapa orang yang tidak boleh menerima zakat. Sekarang tugasnya, Ibu berikan tugas secara mandiri. Carilah ayat di dalam Al-Quran tentang zakat. Ya, jadi carilah ayat di dalam Al-Quran tentang zakat. Jadi itulah tugas yang Ibu berikan, dan terima kasih kepada anak-anakku, dan insya Allah untuk hari ini cukup sekian materi kita, dan insya Allah kita lanjut di pembelajaran selanjutnya, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anakku semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.